serem banget gitu loh, ada cuci darah karena kena penyakit ginjal. Sebenarnya gimana sih pola makan yang benar biar kita nggak kena penyakit ginjal, Dok? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini akan bahas tentang gimana sih cara makan biar ginjal kita tetap sehat. Jadi ada 5 tips yang bisa teman-teman simak dan terus tonton videonya ya. Yang pertama adalah batasi garam atau natrium, teman-teman. Jadi, kalau misalnya garam yang berlebih itu bisa memicu penyakit hipertensi atau darah tinggi. Dan darah tinggi ini nanti akan komplikasinya bisa ke gangguan ginjal juga, teman-teman. Nah, teman-teman perlu membatasi konsumsi garam atau natrium itu dalam sehari menurut anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah 2000 mg natrium atau bisa setara dengan sekitar 1 sendok teh dalam sehari. Jadi teman-teman cuman boleh nih nambahin garam ke makanan, misalnya yang lagi masak atau misalnya yang mau makan, itu cuman boleh 1 sendok teh aja dalam sehari, nggak boleh lebih. Aku tuh punya temen yang dulu kalau apa-apa kayak makan gitu yang kuah-kuah apalagi ya, jadi kayak bakso atau soto suka ditambahin garam, kayak minta ke mamangnya gitu, minta tambahin garam. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang seperti itu atau punya teman yang seperti itu atau keluarga yang seperti itu, karena biasanya ini adalah kebiasaan gitu, karena ini mungkin adalah kebiasaan keluarga, jadi karena keluarganya sering makan asin, jadi si anaknya juga suka makan asin. Nah, ini boleh dikasih tahu biar ginjalnya tetap sehat, oke? Yang kedua adalah kurangi makanan berprotein tinggi. Loh, kenapa berprotein tinggi nggak boleh? Bukannya bagus? Ya, sebenarnya protein itu memang bagus nih untuk regenerasi sel ya, atau untuk peremajaan sel. Tapi teman-teman kalau yang misalnya fungsi ginjalnya udah terganggu atau untuk pasien-pasien lansia yang biasanya ginjalnya juga sudah mulai bermasalah, itu sebaiknya protein tinggi di dalam makanan jangan terlalu banyak dikonsumsi. Jadi teman-teman bisa batasin nih, misalnya konsumsi daging merah, susu, atau misalnya telur gitu. Atau misalnya teman-teman nggak yakin nih boleh berapa banyak sih konsumsinya, boleh konsultasikan ke dokter. Oke? Yang ketiga, teman-teman tidak boleh mengkonsumsi banyak makanan manis, makanan olahan, dan makanan yang berpengawet. Tuh, ini sebenarnya mungkin udah kayak, oh klasik banget gak sih tipsnya? Ya, tapi memang inilah yang harus disampaikan, karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman makan makanan manis, itu resikonya lebih ke arah diabetes, komplikasinya, atau obesitas. Dan obesitas dan diabetes ini sebetulnya nanti juga bisa memperparah fungsi ginjal juga nih teman-teman, nanti fungsi ginjalnya bisa terganggu. Terus teman-teman yang misalnya makan makanan olahan atau berpengawet, itu juga ada zat adiktifnya nih di dalam makanan tersebut yang nanti bisa memperparah kerja ginjal. Jadi sebaiknya mulai sekarang dibatasin untuk konsumsi gula yang lebih banyak atau makanan berpengawet dan makanan olahan. Yang keempat adalah pilih makanan yang rendah lemak. Jadi makanan yang rendah lemak ini bisa teman-teman pilih sebagai alternatif untuk biar ginjalnya tuh bisa tetap sehat terus. Nah, teman-teman juga bisa nih mengkonsumsi makanan dengan cara lain selain menggoreng. Saya sebetulnya udah bikin videonya tentang menggoreng atau menumis atau yang lain yang lebih bagus. Nah, ini ada videonya di sini, boleh teman-teman tonton. Nanti teman-teman bisa lihat nih, kenapa sih makanan gorengan itu nggak boleh juga untuk kita. Yang kelima adalah minum air putih. Jadi hidrasi itu memang perlu banget teman-teman, karena fungsi ginjal itu salah satunya adalah untuk menyaring racun atau sisa metabolisme di dalam tubuh. Jadi nanti kalau airnya kurang,
ginjal akan kerja keras nih. Susah banget nih untuk menyaring racun-racun itu. Jadi teman-teman diharapkan untuk biar ginjalnya nggak lembur gitu ya, nggak kerja overwork dia, teman-teman minum air putih yang cukup. Jadi kalau misalnya untuk orang dewasa sekitar 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas per harinya. Oke teman-teman, itu adalah 5 tips yang bisa teman-teman praktekkan mulai sekarang. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke yang lain biar makin banyak yang tahu tentang info ini. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Bye-bye!